Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang berbahagia, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan pada hari ini, hari Kamis, ya, tanggal 12 November, untuk video pengantar pembelajaran. Ya, masih tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 2 sampai 4 ya. Pembelajaran 2 sampai 4. Jadi ini adalah video pengantar untuk pagi hari ini. Semoga kita bisa lekas bertemu ya, karena kalian ditunggu kehadirannya di madrasah. Lihat gedungnya ya, sepi tanpa kalian ya, maka ya jaga kesehatan agar kondisi keadaan makin jauh lebih baik. Silakan dibuka bukunya dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar ya. Berdoa sebelum belajar. Karena sekalian, jika kalian sudah membuka buku kalian ya, maka di halaman 46 itu ada sebuah teks baca tentang gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Setelah kalian membaca dan memahami, di situ ada seorang tokoh namanya Man ya. Man itu adalah seorang anak laki-laki dari suku Sasak, desa Sade Lombok ya. Lombok ya, bukan Cape tapi Lombok ya. Salah satu wilayah di Indonesia bagian tengah ya, di sana. Man ini ya adalah pelaku wirausaha kecil ya. Maksudnya kecil apa? Anak kecil ya. Dan usahanya juga kecil-kecilan, tetapi hasilnya jauh besar ya, tidak kecil-kecil lagi. Di mana Man ini adalah anak penjual gelang benang buatan sendiri ya, seorang anak yang menjual gelang benang buatan sendiri, tulisannya made in sendiri, bisa saja seperti itu ya. Yang biasanya bisa kalian perhatikan di depan-depan madrasah itu kan ada orang-orang yang jualan ya, asongan, ada gelang yang terbuat dari benang-benang yang warnanya biasanya merah, kuning, hijau itu. Nah, itu seperti itu gelangnya ya. Dimana dia itu memanfaatkan benang-benang bekas ya, hasil jahitan ibunya untuk dibuat sebuah gelang benang yang kreatif. Dan hasilnya itu dijual di sepanjang pantai Kuta ya. Ditawarkan kepada para wisatawan pengunjung, baik wisatawan domestik ya, maupun wisatawan asing ataupun wisatawan lokal daerah situ saja. Di mana hasil penjualan yang dia dapatkan itu ia serahkan ke ibunya untuk membantu keuangan keluarganya. Jadi walaupun yang jerih payah sendiri, membuat sendiri, menjual sendiri, tapi hasilnya itu tetap diberikan kepada orang tuanya untuk membantu ya keuangan keluarga, tidak habis dipakai sendiri untuk jajan, untuk beli paketan, untuk beli ya game online atau yang lain-lainnya. Itu adalah salah satu bukti kepedulian Man kepada orang tuanya. Man ini berjualan sambil bermain. Jadi walaupun berjualan dia tidak kehilangan masa kecilnya untuk bermain ya dengan teman-temannya dan tidak lupa mengerjakan tugas sekolahnya. Jadi walaupun sibuk membuat gelang, sibuk berjualan, sibuk bermain, tugas-tugas tetap wajib dia laksanakan. Ini adalah sosok yang patut untuk kalian tiru, untuk kalian contoh ya. Walaupun kalian orang tuanya punya uang, berada ya, tapi kalau kalian punya ide untuk membuat sesuatu, untuk menjual sesuatu, itu adalah kalian punya masa depan yang jauh lebih baik. Ya. Kemudian ya, dalam berwirausaha itu tidak harus membuat gelang menjualnya, bisa saja kalian membuat sebuah magnet, ya, kemudian bisa dijual ya, dalam skala kecil ataupun skala besar. Cara dalam membuat magnet yang perlu kalian ketahui, yang pertama adalah secara elektromagnetik, jadi dialiri arus listrik. Jadi ada batangan besi atau batangan baja, kemudian dililiti kawat dan dialiri arus listrik, maka lama-kelamaan akan mengandung sifat magnet. Kemudian secara induksi ya, ditempelkan antara
benda bukan magnet dengan benda magnet ditempelkan saja, nanti sifat magnet akan beralih ya, akan menular kayak gitu. Kemudian digosok-gosokkan ya, antara benda yang magnet dengan benda yang tidak memiliki sifat magnet itu digosok-gosokkan terus, lama-kelamaan akan memiliki sifat magnet. Ya bisa kalian praktekkan manakala ya sisir atau ballpoint kalian gosok-gosokkan ke kepala ya, kemudian nanti akan dapat menarik kertas kecil-kecil, itu adalah sifat magnet seperti itu. Kemudian ya pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang blanko ya, blanko formulir ya. Sudah kalian mengamati, nah sekarang waktunya kalian mempraktekkan mengisi blanko ini dengan data-data yang benar, data-data yang lengkap, karena kalian adalah calon wirausaha. Sehingga ya formulir ini akan sangat membantu kalian dalam memperlancar usaha-usaha kalian. Ya, kemudian di halaman selanjutnya ada teks bacaan tentang Udin, Pak Gino, dan Siti. Silakan kalian perhatikan, kalian baca dialog ya Udin, Pak Gino, dan Siti itu tentang usaha-usaha yang dilakukan dan bisa dilakukan oleh Udin dan Siti sebagai bahan pembelajarannya untuk sekarang dan masa depannya. Jadi untuk belajar wirausaha itu tidak harus menunggu sampai tua dulu atau menunggu punya modal dulu, tapi sejak dini itu bisa digali, bisa dieksplorasi ya, agar nanti tatkala sudah dewasa saya tinggal melaksanakannya saja. Itu pembelajaran di hari ini ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan kunjungannya, semoga ada ilmu yang kalian dapatkan. Jangan lupa klik like dan subscribe bagi yang belum, dan isi absen untuk kolom komentar sebagai absen kalian pada hari ini ya. Bagi kalian yang masih belum paham atau ada pertanyaan, silakan ajukan saja lewat WA, nanti kita berdiskusi bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.